Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini ya teman-teman, kita akan ngebahas, ini ada satu berita yang beberapa hari terakhir ini viral atau sering dibicarakan atau mungkin sering di-share oleh teman-teman pejuang NIP gitu ya. Ini sebenarnya saya kemarin juga mau ngebahas ini tuh masih masih apa ya, masih ngecek dulu kebenaran informasinya. Cuman teman-teman banyak yang request untuk coba dibahas, coba diulas kan gitu kan. Nah, bentar. Di salah satu portal berita ini ya, ini di portal Sulut ya, saya nggak paham, eh, jarang sih nonton berita di sini ya, cuman di sini rekrutmen CPNS 2021 tak ada formasi guru ya, dia menyebutkan seperti itu. Dan di sini dipaparkan berdasarkan apa namanya, dasarnya portal Sulut mengeluarkan berita seperti itu karena adanya ya, ini screenshotan apa namanya, surat mengenai ya nomor B garing 1313 garing MSM 01.00 2020, ini mengenai pengusulan kebutuhan guru P3K dan perbaikan usulan ASN tahun 2021. Nah, di sini disebutkan yang bikin rame adalah ada bagian yang apa namanya, usulan CPNS itu dialihkan ya, dialihkan ke P3K semua gitu kan. Berdasarkan berita yang ada di sini lah ya. Di sini kita sebutkan. Kita baca aja beritanya ya. Di sini juga terlihat pada surat Menteri Pan RB ya. Nah, ini dan seterusnya. Di sini disebutkan poin pertama tertulis jika pemenuhan kebutuhan guru 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Kasubit Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Pemkot Kota Bagu, Sulawesi Utara, Bapak Alfi Syahrin membenarkan jika rekrutmen CPNS 2021 tanpa ada formasi guru. Nah, lihat ini kalimatnya ya. Untuk Pemkot Kota Bagu, usulan formasi CPNS sudah diajukan sejak Agustus 2020 dan benar tak ada formasi guru. Alokasi usulan CPNS khusus guru dialokasikan ke P3K, kata Alfi. Nah, kalau apa yang disebutkan oleh Bapak Alfi Syahrin ini, saya ya, asumsi saya ini bisa ambigu ya. Bisa hanya untuk Pemkot Kota Bagu ya, ataukah memang untuk semuanya? Kalau saya sih, pikiran saya ke Kota Bagunya sih ya. Jadi Pemkot Kota Bagu, mungkin ceritanya tentang Pemkot Kota Bagu kan gitu. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Ini hanya menceritakan bahwa Bapak Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Bapak Teguh Wijinarko, ini mengatakan pengajuan usulan formasi guru untuk seleksi P3K akan diperpanjang hingga 31 Desember. Nah, ini. Nah, cuman di sini tidak disebutkan ya. Ini hanya disebutkan pengajuan melalui e-formasi. Ini mencatat kebutuhan 1 juta guru tambahan. Kebutuhan diharapkan bisa dipenuhi lewat seleksi guru P3K. Nah, ini verifikasi ini hanya ini. Jadi yang memang apa namanya, menceritakan mengenai adanya apa ya? Adanya atau ditiadakannya CPNS, dialihkan semuanya ke P3K, ini hanya berdasarkan ini screenshot surat dari Menpan RB, lalu apa namanya, ini kalimat dari Bapak Alfi gitu ya. Cuman kalau kita cek di ini BKN nih ya. Kita cek di BKN dulu. Di BKN kita cek ya. Saya juga sebelum mau ngebahas sebenarnya pengen ngecek dulu apakah infonya valid enggak. Kalau sudah ada di BKN atau Menpan RB baru saya mau ngebahas, sebenarnya seperti itu. Cuman teman-teman banyak yang tolong dibahas. Oke lah, kita bahas. Nah, jadi gini teman-teman, saya selalu menyarankan ke teman-teman semua,
jangan ngurusin hal yang nggak penting, jangan ngurusin hal yang belum tentu kebenarannya, jangan ngurusin hal yang kita belum tahu itu valid atau enggak, gitu ya. Jadi jangan bikin kayak berita ini kan kita nggak tahu valid atau enggaknya. Karena apa? Sering banget ada surat yang mengatasnamakan BKN atau Menpan RB atau Kemenpan RB, sorry, apa namanya? Itu hoax, itu hoax gitu loh. Ini beberapa hari itu juga ada kan di BKN ini di salah satu, nah ini juga ada nih. Ya bukan produk BKN. Nih tentang pedoman pengangkatan tenaga honorer kategori 2, formasi tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. 2021 ini. Menjadi calon pegawai negeri sipil dan seterusnya. Ini ada orang yang iseng banget, dia nulis kayak gini gitu loh, iseng banget nulis kayak gini terus di-share gitu. Saya nggak ngerti motivasinya apa, nggak ngerti saya. Orangnya mungkin terlalu nganggur paling, terlalu nganggur sampai bikin surat gini-gini. Ini juga kalau stempel mah ini bisa dari yang sebelum-sebelumnya di crop, ditempel jadi gitu. Nah, yang di sini nggak ada ya. Kalau ini kan suratnya Kemenpan RB gitu ya. Kita lihat Kemenpan RB apakah ada bahasan mengenai itu gitu. Nggak ada. Ini lagi fokus ke anugerah ASN ya beberapa hari ini. Nah, di sini tidak disebutkan juga mengenai hal itu ya, hal itu. Cuman saat ini di sini ini ada juga yang nanya kalau ini bener nggak Min gitu. Kalau ini bener atau enggak, menanyakan tentang surat yang tadi, tapi belum ada balasan karena apa? Ini nanyanya di BKN. Nanyanya di BKN, sedangkan suratnya kan punyanya Kemenpan RB. Yang diklaim punyanya Kemenpan RB, sorry. Nah, sedangkan Kemenpan RB ini nggak ngerti saya. Nggak aktif di Twitter kayaknya ini ya, nggak aktif di Twitter. Di Twitter nggak aktif. Kita cek dulu, coba di Facebook. Atau di webnya ya. Jadi kalau saya mendapatkan berita kayak gitu itu nggak saya nggak saya makan mentah-mentah ya teman-teman ya. Kita harus bener-bener sharing. Kalau teman-teman ngerjakan soal TKP kan gitu ya. Kalau ada soal atau berita yang belum tentu keabsahannya, itu teman-teman akan mengecek kevalitannya, mengecek kebenarannya, baru akan sharing. Tapi nggak ngerti teman-teman kayaknya TKP itu memang menjawabnya jadi orang lain gitu ya. Jadi ini kan teman-teman belum tahu dasarnya, tapi sudah share gitu. Ya meskipun share-nya mungkin tanya sih ya. Ya nggak nyalain juga sih, wong share-nya nanya ini benar atau enggak gitu kan ya. Jadi tapi akhirnya ya itu bikin kalut beberapa teman-teman, bahkan banyak teman-teman gitu ya. Nah, di websitenya ini tidak ada membahas mengenai itu ya, tidak ada membahas mengenai itu. Terus di Facebook coba ya, Kemenpan RB, kita coba cek apakah di Facebooknya dia juga aktif gitu ya. Kayaknya nggak aktif sih. Kalau BKN itu lebih aktif. Ini nggak tahu ini nggak ada centangnya, nggak tahu orang atau memang resmi yang bikin, itu nggak tahu. Di sini nggak aktif ya. Kalau BKN ini lumayan aktif di beberapa sosial media. Ini ada yang terverif, yang centang. Ini cukup aktif sih dia, cuman ya nggak ngebahas itu gitu. Karena ya ini suratnya klaimnya dari Kemenpan RB. Cuman kalau teman-teman mencari keyword yang sama, ya rekrutmen CPNS tak ada formasi guru. Kita coba CPNS tak ada formasi guru gitu ya. Kita cek. Yang ngebahas itu cuman Portal Sulut. Saya cek ya di beberapa beberapa portal berita lain saya sudah ngecek. Itu yang ngebahas ya cuman 1 juta formasi guru P3K. Itu memang iya kalau itu benar 1 juta. Tapi kalau ditiadakannya CPNS, diubah alokasinya ke P3K, itu saya belum menemukan ya berita di portal lain. Nah, ini cuman satu. Oh, ini ada nih. 18 jam yang lalu. Kita bentar, ini beberapa
kita cek, ini ada pikiran rakyat, tapi ya kita pikiran rakyat ya. Pikiran rakyat ini baru ya, ini baru aja sih ini. Ini kayaknya dia ngambil dari portal Sulut. Bentar kita cek beritanya. Nah, ini sama, ini yang dikutipnya juga sama kayak di portal Sulut ya, untuk Pemkot Kota Mobagu. Kota Mobagu ya, soal tadi kok Kota Mobagu. Kota Mobagu ya. Ini sama beritanya kayak tadi. Cuman di kayak portal kayak misalkan Kompas, Detik, atau mungkin berita portal-portal lain yang ngebahas itu belum ada itu. Kepala BKN belum ada formasi P3K, ini malah bahas ini. Yang 1 juta guru P3K di 2021 sebetulnya formasi 2020. Cuma dilaksanakan 2021, untuk formasi 2021 belum ada begitu. Ya ini memang apa ya? Pasar engagementnya CPNS itu gede banget gitu ya. Bahkan di tahun lalu itu yang daftar ada 5 juta. Jadi memang berita-berita kayak gini ini berpotensi untuk viral, untuk banyak yang ngomongin, banyak yang nge-share gitu ya. Jadi banyak orang yang mungkin memanfaatkan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini di berita JPNN ya. Ini kita nih. Jadi untuk guru ini semuanya P3K, sorry. Sasarannya adalah apa nih? Sasarannya adalah guru honorer K2 non kategori, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru terangnya. Nah, cuman di sini disebutkan juga, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kanal Kemendikbud RI di YouTube mengungkapkan pengadaan aparatur sipil negara ASN baik CPNS maupun P3K sudah dianggarkan. Tuh, sudah dianggarkan. Saya juga ngebahas di salah satu video saya kan kalau nggak salah ya. Itu saya juga ngebahas mengenai itu ya, Bu Sri Mulyani juga menyampaikan saat itu kalau anggarannya sudah ada, anggaran untuk P3K ada, anggaran untuk CPNS ada gitu kan. Di daerah segini, terus di pusat segini, yang untuk formasi non pendidik ada segini gitu kan. Nah, untuk itu ya teman-teman kalau bisa ya jangan panik dulu lah, jangan panik dulu mengenai berita yang tadi yang tidak ada yang dialokasikan. Kita nggak ngerti itu benar atau salah. 2, kita cek di beberapa portal berita lain apakah memang ada yang membahas itu ataukah hanya 1 atau 2 atau beberapa ya. Setelah itu kita pastikan ke akun resminya. Kalau di akun resminya belum ada ya nggak usah diurusin gitu ya. Itu nyapein apa ya, bikin capek pikiran kita, nanti semangat jadi turun, bingung dan sebagainya gitu. Jadi kalau kesimpulan saya ini ya, saya nggak tahu ini benar atau salah, cuman jangan 100% dipercaya ya, 10% lah, 10% nggak apa-apa lah, mungkin dibikin oh ya mungkin saja gitu, hanya sekedar oh ya mungkin saja, tapi saya bisa mungkin mempersiapkan diri untuk P3K-nya, mungkin mempersiapkan diri untuk formasi lainnya tetap di CPNS, mungkin ada formasi lain ya gitu loh. Jadi jangan ini justru mengecilkan semangat teman-teman, justru jangan jadi apa ya, motivasinya terus hilang terus jangan. Ini karena ya yang ngebahas cuman portal Sulut sama satu tadi ya barusan itu kayaknya ngutip Ngopas dari sini juga. Selain itu tidak ada di BKN, di Kemenpan juga tidak ada konfirmasi atau yang ngebahas tentang itu. Di websitenya juga nggak ada. Jadi kita sekali lagi jadi ASN nggak boleh sembarangan nge-share kalau belum tentu benar gitu loh. Kayak gini tadi saya ngajak teman-teman untuk lihat coba di BKN, di Twitternya apakah ngebahas itu, di Kemenpan kayak gimana, di Instagramnya gimana. Di Instagramnya BKN ini nggak ngebahas itu juga, nggak ada, di websitenya juga nggak ada gitu. Nggak tahu satu itu kok ngebahas itu ya, mungkin karena wah ini bakal rame nih, bakal viral nih ya. Kita nggak nyalain media, ini jadi terpopuler juga kan di sini. Media ya memang bagaimana bikin suatu berita jadi viral kan gitu kan tujuannya kan. Di sini ini.
Ngerti, tapi soalnya waktu di ini disebutkan di Kemendikbud RI yang saya bahas juga itu memang apa yang ngebahas bilangnya memang ada gitu, bilangnya ada, terus tahu-tahu ini nggak ada. Memang ada orang-orang yang nggak ngerti, mungkin ya itu tadi terlalu nganggur mungkin ya, bikin surat kayak yang di PKN ya, ini kan ada juga, ini bukan produknya PKN ya gitu ya teman-teman. Semoga sedikit apa ya, jadi sharing ya ke teman-teman. Saran saya nggak perlu bingung, santai saja gitu loh. Nggak perlu ngurusin hal-hal yang nggak penting kayak gini, nggak perlu ngurusin hal-hal yang belum tentu kebenarannya gitu loh. Nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya. Nanti kalaupun ini bener ya nanti pasti akan diumumin. Kalau ini bener nanti juga nggak akan ngefek apa-apa gitu. Fokus aja ke diri kalian masing-masing, fokus untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu lah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.